Bang, mohon infonya, saya dinyatakan TMS. Ijazah yang diupload adalah ijazah legalisir. Padahal ijazah yang saya upload benar ijazah asli bukan legalisir. Jadi kalimat sanggah yang cocok gimana ya Bang? Nah, Baik, kembali makasih. lagi di channel AR Harahap. Nah, buat teman-teman sekalian yang belum melakukan subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pendidikan dan juga P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pejuang NIP, CPNS maupun P3K di tahun 2021. Nah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membagikan tips ataupun cara untuk mengajukan sanggah, menulis kata-kata sanggah dengan benar agar supaya teman-teman nanti diterima untuk menyanggah sebuah lamaran teman-teman yang dinyatakan TMS ataupun tidak memenuhi syarat. Nah teman-teman semua, mengajukan sanggah itu harus dengan kata-kata yang logik dan juga yang benar gitu. Jadi meyakinkan pihak verifikator data ataupun pemeriksa data agar nantinya teman-teman bisa lolos di tahapan seleksi administrasi. Nah teman-teman semua banyak sih yang bertanya gitu, Bang, cara membuat kata sanggahan saya bagaimana nih? Ini saya TMS ataupun tidak memenuhi syarat di bagian misal ijazah saya dikatakan fotokopi ataupun tidak yang asli, dan berbagai macam banyak teman-teman alasan TMS teman-teman, yaitu di hasil seleksi CPNS tahun 2021 ini. Nah teman-teman, adapun untuk pengumuman hasil seleksi P3K Guru sampai saat ini memang belum ada pengumumannya, belum ada jadwal kapan akan rilis keluar pengumumannya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang melamar di P3K Guru, kiranya untuk mohon bersabar, setelah keluar baru nanti akan dibahas ataupun baru bisa mengajukan sanggah. Nah, sesuai sanggahan dijadwalkan oleh pihak BKN yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 teman-teman. Jadi hari ini sudah tanggal 5, maka waktunya tinggal 1 hari lagi untuk menyanggah bagi teman-teman yang sudah keluar pengumuman di seleksi CPNS ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut tanpa berlama-lama ya. Ini adalah contoh untuk menyanggah sebuah kalimat yang kira-kira logik dan masuk akal, sehingga nanti teman-teman bisa diterima. Yang tadi awalnya dinyatakan gagal administrasi, maka melakukan sanggah dengan kalimat yang benar dan juga meyakinkan pihak verifikator, maka teman-teman akan diterima kembali. Nah bagaimana kalimatnya? Ini kita lihat contohnya teman-teman. Ya, ini salah satu komentar di channel saya. Nah ini ada yang pertama teman-teman. Bang, mohon infonya, saya dinyatakan TMS. Ijazah yang diupload adalah ijazah legalisir. Padahal ijazah yang saya upload benar ijazah asli bukan legalisir. Jadi kalimat sanggah yang cocok gimana ya Bang? Nah, makasih infonya, seperti itu. Nah di sini saya sarankan gunakan kalimat yang logik seperti saya dinyatakan TMS karena mengupload ijazah legalisir. Padahal ijazah yang saya upload adalah ijazah asli bukan legalisir. Jadi tolong pihak instansi untuk memeriksa kembali uploadan dokumen yang telah saya lampirkan. Nah seperti itu teman-teman. Itu adalah salah satu kalimat yang kira-kira meyakinkan, karena kita mengupload yang bukan legalisir tapi yang asli, tapi dinyatakan tidak asli. Nah itu mungkin kesilapan dari pihak verifikator. Lanjut teman-teman, di komen yang selanjutnya, Kak, kalau surat lamaran tidak bermaterai, bagaimana kata untuk sanggahannya? Terima kasih. Nah ini teman-teman, mungkin teman-teman lupa ataupun tidak membuat materai pada surat lamaran. Jadi cara menyanggahnya bagaimana? Kalau secara prosedurnya sih memang kesalahan kita sendiri teman-teman. Itu karena kita lalai sehingga tidak melampirkan materai pada
dokumen kita. Namun tidak ada salahnya untuk menyanggah teman-teman. Mana tahu, siapa tahu itu adalah rezeki teman-teman sehingga bisa lolos di tahap seleksi. Hindari kata-kata ini teman-teman. Hindari kata-kata saya tidak tahu, itu ketidaktahuan saya, atau saya tidak ingat, saya lupa. Nah, seperti itu kalimat yang tidak meyakinkan. Jangan kita buat kalimat seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau sanggah untuk kualifikasi pendidikan bisa nggak ya gitu. Contoh ilmu akuntansi tapi kita lulusan manajemen akuntansi. Nah, pertama teman-teman kita harus perhatikan sebelum melakukan resume ya kan. Kemarin buka pelamaran CPNS, kita harus perhatikan dulu tentang linearitas ijazah kita dengan apa yang kita lamar. Jadi teman-teman, kalau sudah kita tidak sesuai antara ijazah kita dengan formasi yang dilamar, ya bagaimana mau diterima kan teman-teman. Jadi itu hal yang pertama sebenarnya harus kita perhatikan. Teman-teman juga jangan berharap besar. Kenapa? Karena memang kalau diterima sanggahan teman-teman berarti itu memang rezeki teman-teman. Tapi jika sanggahannya tidak diterima ya berlapang dada teman-teman, karena memang kita tahu kalau memang kesalahan kita ya mau bagaimana ya. Lanjut teman-teman di pertanyaan berikutnya. Bang, tolong saranin kalimat sanggahan untuk kasus menggunakan materai yang sama di surat lamaran dan pernyataan. Kalimat sanggahan yang bagus dan kuat bagaimana ya Bang? Gimana ya teman-teman? Ini memang sudah tidak sesuai dengan prosedur ya teman-teman. Jika memang satu materai kita buat untuk beberapa berkas gitu. Jadi memang ini sudah menyalahi aturan teman-teman. Karena nomor yang ada di materai itu akan terdeteksi oleh pihak verifikator. Mereka akan melihat nomor materainya sama dengan berkas-berkas yang lain telah dilampirkan materai yang sama tadi gitu. Jadi sanggahannya bagaimana? Ya teman-teman lah mikir sendiri gitu. Apa karena kita menghemat dana atau kita karena lupa nggak mungkin ya. Karena itu unsur kesengajaan. Kita menempelkan materai, lalu kita pindahkan materainya, kita copot, kita pindahkan ke berkas yang lain. Kita kan bukan lupa kita di situ. Tapi memang kita mungkin ya menghemat dana ataupun memang berkas fisiknya kan nggak dikirim, mereka kan nggak tahu. Ya kita tempelkan aja daripada beli materai banyak-banyak ya teman-teman. Kita tempel lagi. Tapi itulah. Gara-gara kita takut keluar uang untuk sedikit, jadi fatal kan teman-teman akibatnya. Harga materai ya nggak seberapa tapi kita fatal loh, gagal di administrasi. Jadi teman-teman lah mikirkan apa sih sanggahan yang sebenarnya. Saya nggak bisa membuat sanggahan seperti apa karena itu memang unsur kesengajaan. Lanjut teman-teman. Nah ini, Assalamualaikum, mau tanya Bang, saya tidak lulus CPNS karena akte saya dikira fotokopi karena belum ada belangkonya, padahal tahun kemarin saya lulus murni di administrasi. Apakah masalah ini bisa disanggah nggak Bang? Gitu. Gini teman-teman, mungkin akte kelahirannya belum keluar, jadi mengambil surat keterangan seperti itu. Jadi dikira itu fotokopi gitu. Nah, kalau memang kita merasa benar bahwasanya itu adalah pengganti akte kelahiran kita, silakan aja sanggah. Dengan kalimat saya melampirkan akta kelahiran surat keterangan lahir yang dari Disduk Capil untuk sementara, maka itu adalah pengganti akte saya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi buat kalimat yang meyakinkan bisa ditambahi kalimat dari yang saya sampaikan, bagaimana bagusnya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi. Lai, maaf ini kalau kita TMS kurang tinggi badan, alasannya apa kira-kira Lai? Mohon bantuannya. Ini misalnya untuk pelamar Kemenkumham ya teman-teman. Jadi kan ada diminta syarat untuk surat berbadan sehat, yaitu dari pihak rumah sakit menyatakan berat badan dan tinggi badan. Jadi di pelamaran sebelum kita melamar kan kita sudah membaca pengumumannya, apa-apa yang dipersyaratkan untuk menjadi mendaftar di sebuah instansi. Nah, jika dipersyaratkan di situ misal tinggi badan harus 165 ya cm. Jadi
Kalau tinggi badan kita 160 ya kan, kita sudah diukur oleh pihak rumah sakit dan dikeluarkan misal 160 atau 162. Lalu kita di TMS kan, ketika kita melampirkan berkas kita untuk CPNS, lalu keluar hasil pengumuman kita gagal karena kurang tinggi badan. Jadi apa sih sanggahannya? Coba teman-teman pikirkan gitu. Kalau kita kurang tingginya, lalu kita memang betul ya, benar telah dinyatakan oleh puskesmas bahwa kita kurang tingginya ataupun tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Jadi apa yang mau kita sanggah, teman-teman? Kecuali memang kita misal 170 dinyatakan kita nggak lulus karena harus 165, itu kan mungkin kesilapan dari pihak verifikatornya, maka kita bisa melakukan sanggahan. Gitu teman-teman ya, pikir sendiri bagaimana jawabannya. Saya nggak bisa merangkaikan kata-katanya karena memang ya kita kurang tinggi badannya. Jadi bagaimana kita melakukan sanggahannya? Lanjut teman-teman. Selamat sore, saya mau bertanya, apakah bisa mensanggah sertifikat komputernya hanya bagian depannya aja, tapi bagian di belakangnya tidak terscan? Itu gimana cara mensanggahnya? Mensanggah kalimatnya agar diterima oleh panitia seleksi. Terima kasih. Nah ini teman-teman perlu juga kita perhatikan ya, bahwa misalnya sertifikat ataupun transkrip nilai itu nggak boleh terpotong. Misalnya ada 2 lembar, maka kita scan dan kita satukan menjadi lembar. Tidak boleh kita hanya sampai di mana aja dapatnya terus kita lampirkan. Itu tidak bisa teman-teman, itu nanti akan TMS. Jadi ini adalah pertanyaan yang sertifikat komputernya hanya bagian depannya saja terscan, tapi bagian belakangnya tidak. Jadi bagaimana itu teman-teman? Nah ini saya berbagi pengalaman di tahun 2019 ya. Teman saya juga ada seperti ini teman-teman. Beliau melampirkan transkrip nilai, tapi transkrip nilainya itu 2 lembar teman-teman, panjang. Jadi dia men-scan di printer hanya yang dapat saja. Jadi yang dapat saja itu hanya 1 lembar teman-teman. Dia tidak mengambil lembaran yang kedua dan tidak menyatukannya. Maka di TMS kan, tidak memenuhi syarat teman-teman. Dan juga beliau melakukan sanggah, tapi hasilnya juga nggak bisa teman-teman. Tidak diterima oleh panitia. Kenapa? Karena memang itu kelalaian kita kan, kesilapan kita. Nah itu teman-teman. Jadi walaupun demikian, silakan teman-teman kalau memang merasa mau menyanggah ya sampaikanlah kalimat yang bagusnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya rezeki teman-teman, pihak verifikatornya tidak kurang teliti, jadi pihak verifikatornya mungkin bisa meloloskan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini panjang sekali nih teman-teman curhatnya. Bang, misi bang mau nanya, aku kan daftar di Pemkab ya, tapi ditolak gitu. Nah jadi gini kronologisnya, di pengumuman CPNS bunyinya scan surat lamaran ditulis tangan sendiri. Di situ nggak dibilang keseluruhan formatnya wajib ditulis tangan gitu. Nah akunya salah persepsi bang. Yang aku tulis tangan itu cuma biodata diri aku aja bang. Kolom formatnya itu aku ambil dari format Pemkab sendiri bang, seperti nama, tempat tanggal lahir. Itu bisa aku sanggah nggak bang dengan kalimat sanggahan? Di surat keputusan Bupati Batubara tidak dijelaskan secara rinci apakah harus ditulis keseluruhan atau tidak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi saya. Isi data diri surat pernyataan yang saya buat pun saya isi dengan tulisan dan tanda tangan saya sendiri. Seharusnya tetap sah. Mohon dipertimbangkan lagi dan beri kesempatan yang selebar-lebarnya. Saya mau minta pendapat bang. Nah ini adalah sebuah sanggahan yang kira-kira bagus, isinya bagus ya. Karena memang kita merasa bahwasannya kita benar. Ya kita coba aja sanggah, tidak ada salahnya ya. Karena juga sanggah memberikan kesempatan bagi kita yang merasa benar. Namun hasilnya juga kita nggak tahu apakah diterima, apakah ditolak, yaitu nanti urusan berikutnya teman-teman. Jadi sedikit membahas yang ini tadi, bahwasanya
Jadi kalau misalnya di pengumuman CPNS bunyinya scan surat lamaran ditulis tangan sendiri. Nah seperti itu. Itu nggak dibilang keseluruhan formnya wajib ditulis gitu. Nah akunya salah persepsi bang, yang aku tulis tangan itu cuma biodata diri aku aja bang. Kolom formatnya itu aku ambil dari format Pemkap sendiri. Nah ini teman-teman, catatan juga yang harus diperhatikan. Kalau kita melamar di sebuah instansi ataupun di kabupaten tertentu, kita harus membaca sendiri peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi ataupun Pemkap tersebut. Jadi jangan kita ikutkan peraturan yang dari tempat lain ataupun kabupaten atau kota lain, karena itu berbeda teman-teman. Setiap instansi itu berbeda-beda peraturan mereka. Ada yang minta tulis tangan sampai beberapa dokumen, ada yang diketik gitu teman-teman. Jadi berbeda-beda. Jadi misal kita melamar di suatu kota, ya kita ikuti aturan kota itu. Kita buka websitenya, kita lihat semua apa yang dipersyaratkan agar supaya kita tidak salah gitu. Jadi kalau kita ambil dari tempat lain, dari tempat kita, lalu kita bawakan peraturan itu ke tempat lain, itu udah berbeda teman-teman. Jadi menurut saya pendapat dari Hihai ini ya, ini tadi itu sudah lumayan cukup bagus ya sanggahannya. Mudah-mudahan dengan isi kalimat ini bisa diterima, karena ini juga bagus kata-katanya. Oke, sip teman-teman. Lanjut. Kak, saya dibilang tidak lulus administrasi karena menggunakan 1 materai, padahal saya menggunakan 2 materai, tapi tanda tangannya saya bikin sama persis tapi agak tebal tinta pena biar jelas. Jadi gimana cara menyanggahnya itu ya Kak, bantu dong. Jadi kasus yang ini kita sudah merasa benar ya teman-teman. Kita menggunakan materai yang berbeda di antara dokumen satu dengan yang lainnya, tapi dinyatakan pihak verifikator kita menggunakan materai yang sama gitu. Jadi kita harus meyakinkan pihak verifikator dengan menjelaskan bahwasanya materai yang saya gunakan di berkas yang satu berbeda dengan di berkas yang lainnya. Itu bisa saya buktikan ataupun saya pertanggungjawabkan nantinya. Nah seperti itu teman-teman. Mohon untuk diteliti kembali pihak verifikator. Nah itu dia bahasanya teman-teman. Jadi kalau memang kita benar ya, tapi tidak manipulasi ataupun melakukan kecurangan, materainya kita buat beda di antara berkas yang satu dan yang lainnya, silakan sanggah aja teman-teman. Dan ini catatan sendiri, catatan yang penting. Kalau kita sudah menandatangani sebuah berkas ya teman-teman, misalnya tintanya tidak terlalu jelas, itu jangan kita timpahi lagi teman-teman. Itu nanti artinya kita mendabalkan tanda tangan, tidak baik ya. Jadi makanya ketentuan teman-teman, sebelum kita menandatangani sebuah berkas, kita pastikan dulu bahwasanya pena yang kita pakai itu memang betul-betul tintanya bagus, tidak macet ataupun tidak habis tintanya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa menandatangani sebuah dokumen dengan sekali tanda tangan tanpa harus menerangkan atau menebalkannya, seperti itu. Nah teman-teman, itu saja sedikit ya jawaban ataupun sanggahan buat teman-teman yang mengalami kesulitan ataupun ingin tahu sanggahannya seperti apa yang benar. Intinya teman-teman, rangkailah kata-kata yang meyakinkan pihak verifikasi data agar supaya teman-teman bisa lolos di tahap berikutnya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Teman-teman yang lain yang ingin membuat sanggahan, silahkan komen di bawah ini. Mudah-mudahan saya akan bisa menjawab sanggahan yang terbaik untuk teman-teman agar diterima oleh pihak verifikator. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.